Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu. Dari tema besarnya adalah Ace of Wands. Kayak aku melihat berapa skenario dengan Ace of Wands ini. Jadi Ace of Wands itu kan kayak sesuatu yang berbicara di hati kamu, sesuatu yang memanggil, awal yang baru yang membawa semangat, yang membawa inspirasi, yang membawa ide. Dan ini em, tema besar kamu gitu. Jadi kayak pertama sesuatu dari waktu lampau, misalnya kamu punya ide di waktu lampau kamu punya ide terus kamu lakukan. Terus ini membawa membawa upgrade, membawa abundant, membawa sesuatu kayak ada yang berubah gitu ke arah yang lebih baik. Terus bisa jadi di waktu sekitaran kamu nonton reading ini kamu punya ide nih. Nah, kamu punya ide, terus kamu lakukan seiring berjalannya waktu itu membawa upgrade untuk kamu ya. Terus skenario lainnya adalah kayak kamu tahu nih untuk perubahan yang kamu mau di hidup kamu itu memerlukan kamu untuk ngekat hal-hal tertentu. Jadi kayak kamu secara sadar, kamu ngekat hal-hal tertentu dari hidup kamu yang kamu rasa, oh ini udah gak baik, atau ini menghalangi langkah aku, oh ini menghentikan aku untuk terbang lebih tinggi. Kenapa aku bisa bilang gitu? Lihat kartu yang mengkonfirmasinya adalah Ace of Wands tadi, inspirasi, ide, kreativitas, sesuatu yang berbicara di hati kamu, sesuatu awalan yang baru yang bikin semangat, excited, penuh dengan on fire gitu. Tapi yang mengkonfirmasinya adalah itu gambar arit itu ya, kayak site itu, kayak itu kan bisa berarti kayak kamu ngekat sesuatu, itu alat yang digunakan misalnya untuk potong padi. Kamu ngekat sesuatu atau kamu bisa manen sesuatu, karena lihat apapun skenario-nya, yang kamu lihat adalah abundant, yang kamu lihat adalah value, yang kamu lihat adalah keberlimpahan. Karena dua energi oracle kamu, yang pertama itu kayak pintu yang kebuka terus ada koin-koin jatuh, uang-uang jatuh, door to value, pintu menuju value. Yang value itu kan nggak selalu berbicara tentang finansial, keuangan, tapi kayak ada sesuatu yang bermanfaat, bernilai yang datang di hidup kamu atau yang kamu bisa berikan gitu kepada sekitar kamu atau kepada dunia. Lalu cornucopia, lihat tuh gambarnya buah-buah, warna dominannya kuning, kayak vibe-nya tuh abundant banget gitu. Makanya tadi aku bilang kayak apapun skenario-nya ini akan membawa sesuatu yang berubah signifikan karena yang lebih baik. Ada upgrade juga terus kayak um, membawa keberlimpahan gitu buat kamu. Terus oracle yang satu lagi adalah first house. First house ini kata kuncinya arrival, mungkin ada yang mau datang, ada yang datang ke dunia realita kamu, atau bisa jadi juga ini berbicara tentang gini. First house itu kan first impression diri kamu gitu, apa yang orang lihat pertama kali tentang diri kamu. Kalau kita baru kenal wajar, kita nggak nunjukin semua hal tentang hidup kita, tentang kepribadian, cerita hidup kita. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, terus kita masih nampilin diri kita cuma di permukaan, kenapa gitu ya. Ya, aku nggak akan bilang kamu harus ngapain sih, tapi lebih kepada sebuah hal untuk kamu refleksi aja gitu, dan kamu mau melakukan apa dengan hal itu. Lalu blessing-nya adalah Eight of Wands, lalu dikonfirmasi sama cloud. Ini tadi yang aku bilang, ini kayak momen breakthrough-nya kamu sih. Momen pecahnya, momen terobosannya, mungkin ada stagnansi selama ini, mungkin ada yang kayak tidak bergerak seperti yang kamu mau, karena konfirmasinya adalah cloud. Cloud itu kan kebingungan gitu, tantangan, tapi bukan sesuatu yang bertahan lama atau sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang mungkin butuh waktu gitu untuk kamu melihat terobosan kamu. Nah, advance itu kan energi momentum, sesuatu energi yang bergerak cepat, breakthrough juga bisa, terus komunikasi dan perpindahan. Jadi ini semua temanya ada di blessing kamu. Bisa tadi berpindahnya dalam artian pindah tempat dalam artian sesungguhnya, atau pindah halaman kehidupan gitu, karena tadi ada seperti ngekat sesuatu, meninggalkan sesuatu juga bisa gitu ya. Dengan momen kamu menuai, dengan kamu momen inspirasi kamu untuk apa? Kamu sampai di titik untuk perubahan signifikan, untuk kamu benar-benar melihat segala hal yang ada value-nya, atau kamu bisa membawa value kamu ke sebuah tempat yang baru gitu ya. Mungkin komunikasi-komunikasi signifikan yang kamu tunggu atau memang yang perlu datang saat ini untuk kamu semakin berprogres, karena posisinya ada di blessing kamu. Nah, yang menarik ini adalah 88 ya, Eight of Wands jadi blessing kamu. Terus yang jadi tantangan adalah Eight of Pentacles dikonfirmasi sama Coffin. Gini, untuk Eight of Pentacles itu kan harusnya berbicara tentang pengembangan diri gitu, semakin dekat kepada keberlimpahan. Pengembangan diri itu nggak cuma di luar tapi juga di dalam, dan dengan Coffin itu kayak aku melihat gini, untuk kamu semakin apa ya, semakin bertumbuh gitu, ada part di dalam diri kamu yang perlu mati, dalam artian metafor gitu ya.
kayak kamu nggak bisa membawa versi diri kamu yang lama atau karakteristik tertentu untuk kamu masuk ke dalam chapter hidup kamu yang baru gitu. Versi diri kamu yang lama itu nggak bisa ngikut. Jadi kalau kamu mau dunia yang berbeda, sesuatu yang berbeda pada realita kamu juga harus ada yang berbeda gitu pada diri kamu. Terus ini bisa jadi juga ya, Coffin itu seperti ada yang tertutup gitu. Mungkin dengan gini, Eight of Pentacles itu kan semakin dekat dengan mastery, skillful gitu, tapi ketutup. Jadi kayak kamu mungkin ya mengecilkan diri kamu atau mungkin aku pernah ngomong ini sebelumnya. Jadi kayak kamu misalnya kamu punya skill tertentu, kemampuan tertentu, tapi kamu nggak tunjukin, entahlah takut dibilang sombong, entahlah takut orang mikir apa, entah kamu merasa orang takut nanti tersaingin sama kamu. Jadi kayak apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya itu nggak keluar semua karena itu tadi ketutup. Entah kamu karena tadi di awal temanya adalah first impression. Ada sesuatu part yang mungkin sampai saat ini kamu nggak tunjukin seutuhnya karena apa gitu. Dan ini berhubungan mungkin sebagian dari kamu ini berhubungan dengan kemampuan apa yang kamu punya, value yang ada dalam diri kamu dan itu kamu nggak tunjukin karena ini jadi tantangan dan ada sesuatu yang tertutup. Kalau kamu memang bisa punya karakteristik tertentu gitu, kamu bisa melakukan sesuatu hal. Kayak kamu takut orang nanti bilang kamu sombong atau kamu kayak takut membuat orang lain terasa tersaingin. Enggak sih, ini jadi tantangan gitu. Jadi kayak karena temanya berulang, ini sebuah reminder lagi-lagi ya. Karena lihat di waktu yang akan datang, ada judgment gitu. Judgment itu kayak waktunya kamu bener-bener kayak mata kamu terbuka. Kayak kamu terlahir kembali. Karena kartu itu kalau kamu lihat dia itu orang-orangnya keluar dari peti gitu. Peti itu sangat signifikan dalam reading kamu. Peti itu kayak merepresentasikan terlahir kembali. Dalam artian tadi aku sudah bilang ya, jadi aku nggak perlu ngulang lagi. Ada sesuatu yang perlu berubah signifikan. Dan kamu perlu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu harus tersadar kayak kamu mungkin bisa jadi juga gini. Kadang untuk kita tersadar perlu ada momen wake up call dan itu adalah intervensi semesta. Ya, untuk kamu bikin bikin kamu melihat sesuatu hal yang tadinya mungkin kamu nggak sadarin, tapi semoga dengan reading ini aja cukup ya untuk membuat kamu tersadar karena tower di situ konfirmasinya judgment gitu. Waktunya kamu tersadar. Tawar di sini tuh artinya beda. Ini bisa berbicara kayak mengisolasi diri dalam artian merenung, berkontemplasi dan itu membawa momen pencerahan atau sesuatu yang kamu perlu evaluasi yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan institusi tertentu, organisasi tertentu, bisa jadi perusahaan kamu sekarang atau organisasi institusi yang kamu terhubung atau kamu berada di dalamnya gitu. Kayak mengevaluasi apakah ini sudah kayak match dengan value yang gue punya, apakah kedepannya gue masih mau ada di sini, hal-hal macam itu ya. Karena gini, tema kayak terlahir kembali, kamu harus meninggalkan versi diri kamu yang lama, kayak dalam tanda petik mati gitu. Mati dalam arti metafor ya, aku tekankan arti metafor, bukan artian sesungguhnya. Dan transformasi, kayak harus ada yang berubah signifikan dan kamu gini, karena di situ ada Ace of Wands, harusnya kamu tahu gitu ya. Dan kalau misalnya kamu belum tahu gitu apa yang perlu berubah signifikan, mungkin nanti ada intervensi semesta di situ. Karena lihat ending itu dalam kayak satu siklus itu ada yang perlu berakhir gitu. Dan ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Dalam artian Ten of Swords jadi advice kamu bisa jadi Ten of Swords itu kan artinya banyak ya. Bisa berarti sebuah ending, sebuah completion, sebuah transformasi dalam berpikir karena energi sword, energi pedang itu adalah aktivitas mental gitu. Jadi karena completion, jadi kayak ada yang berubah pada cara kamu berpikir. Atau bisa jadi momen inspirasi dan stork itu lagi-lagi berbicara tentang perpindahan, pergantian musim karena burung itu selalu pindah ya. Kalau ada musim berganti, berpindah tempat juga bisa gitu. Jadi kayak signifikan banget tentang perpindahannya dan transformasi. Jadi kayak sekitaran kamu nonton reading ini, ada tema transformasi yang signifikan banget, entah kamu secara sadar melakukannya atau ada intervensi semesta di situ, atau itu bisa jadi juga sesuatu langkah yang kamu ambil dengan kamu kayak tersadar yang tadi aku bilang di awal momen inspirasi tadi ya, tiba-tiba kayak pikiran kamu tercerahkan gitu. Ya aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.